Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Naura Ayu Rahmani dengan NIM 182-23061 dari kelas K04. Dan hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai soal-soal yang diberikan pada ujian akhir semester untuk mata kuliah II 2240 Sistem Multimedia. Yang pertama, soal pertama ini menjelaskan bahwa ambil sebuah foto selfie Anda sendiri menggunakan ponsel, lalu praktikkan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Analisis dan bandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding, lalu jelaskan observasi Anda mengenai kualitas makroblok hasil decoding dibandingkan dengan makroblok asli. Eh, untuk konsep utamanya pada soal ini, yang pertama itu ada pemisahan informasi YCBCR dengan memisahkan kecerahan atau Y dari chroma CBCR. Lalu ada juga transformasi frekuensi atau DCT yang mengubah piksel menjadi frekuensi untuk memadatkan informasi utama. Lalu ada juga kuantisasi yang merupakan lossy compression dengan membuang detail dari frekuensi tinggi. Lalu ada juga encoding yakni lossless compression yang memadatkan data yang sudah disederhanakan menjadi file yang ukurannya kecil. Lalu ada juga konsep terakhir adalah irreversible atau permanen, yakni informasi yang hilang selama kuantisasi tidak dapat dikembalikan. Nah, kemudian gambar di samping kiri ini adalah foto selfie yang menjadi objek eh, pengujian kompresi JPEG ini. Lalu untuk langkah-langkah kompresi JPEG-nya, yang pertama itu, tiap channel RGB pada gambar di samping akan dikonversi menjadi YCRCB. Lalu setelah dikonversi akan dilakukan lossy compression menggunakan subsampling 420 dan membuatnya menjadi makroblok 8x8 pixel. Lalu untuk setiap blok akan dilakukan DCT dengan mengubah gambar dari spatial domain menjadi frekuensi domain. Selanjutnya akan dilakukan kuantisasi karena menganggap komponen frekuensi rendah adalah yang paling penting karena membawa informasi utama. Sedangkan komponen frekuensi tinggi dianggap kurang penting. Oleh karena itu, komponen frekuensi tinggi ini dibagi dengan nilai yang lebih besar dalam matriks kuantisasi, sehingga banyak yang menjadi 0. Setelah itu akan memperoleh kuantitas DCT dan diubah menjadi suatu stream dengan bentuk zigzag. Selanjutnya akan dilakukan kompresi lagi dengan Huffman dan DCAC. Baik, ini adalah hasil-hasil encoding dan decodingnya. Namun sebelum itu, saya akan menunjukkan pemrograman Python yang dilakukan pada Google Colab. Baik, jadi ini adalah pemrograman Python yang dilakukan. Yang pertama itu kita akan mengimport library-library dari Python yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada class Huffman yang berfungsi untuk encoding Huffman nanti. Lalu ada juga kelas JPEG processor di mana fungsi-fungsi ini akan menjalankan kompresi JPEG. Eh, yang pertama itu kita ada tabel kuantisasi untuk Y, CRCB, lalu juga ada tabel untuk zigzag pattern untuk 8x8 blok. Lalu ada juga fungsi-fungsi yang berperan dalam kompresi JPEG ini seperti load image, konversi RGB ke CRCB, lalu ada juga subsampling 420, lalu ada juga fungsi sebagai padding untuk memastikan channel atau gambar ini berketelipatan 8 agar bisa dibagi. Lalu ada juga untuk bermicroblok. Lalu selain itu ada juga shifting values. Lalu untuk decodingnya sendiri juga ada fungsi-fungsinya seperti unshift values, inverse DCT, dekuantisasi DCT, dan lain sebagainya. Lalu setelah di-run, nanti akan menunjukkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan hasilnya itu apa aja. Nah, balik lagi ke presentasi sebelumnya. Yang pertama itu, original macro block ini yang berbentuk 8x8 akan di-shifting atau digeser nilainya sebanyak minus 128. Nah, makanya after shift ini menjadi range-nya itu min 128, 127, alih-alih 0 sampai 255. Nah, ini itu dilakukan agar terpusat di sekitar 0 dan untuk meningkatkan efisiensi proses DCT selanjutnya. Lalu untuk transformasi DCT, blok diubah dari domain pixel menjadi peta frekuensi. Proses ini berhasil memadatkan informasi yang paling penting, yakni frekuensi rendah di sudut kiri atas matriks. Lalu
Untuk proses kuantisasi atau lossy compression ini, detail-detail halus, yakni frekuensi tinggi sebelumnya itu, secara sengaja akan dibuang dengan membaginya hingga nilainya itu menjadi 0. Ya, lalu kemudian encoding dan zigzag string. Untuk encoding dan zigzag string ini, matriks 2 dimensi yang sudah banyak mengandung 0 sebelumnya itu diurutkan menjadi stream data 1 dimensi dengan pola zigzag. Nah, pola zigzag ini menunjukkan hasil pengurutan yang bertujuan untuk mengelompokkan angka 0 agar sangat efisien untuk kompresi lebih lanjut. Selanjutnya, ada juga hasil decodingnya. Nah, decoding ini, proses ini dibalik untuk merekonstruksi gambar. Namun, informasi yang sudah hilang selama kuantisasi tidak akan dipulihkan kembali. Nah, meskipun blok asli dan hasil decoding ini terlihat mirip, ada bukti penurunan kualitas yang terukur. Nah, untuk itu dapat dilihat di absolute difference, di mana plot ini secara visual membuktikan adanya error dan selisih nilai antara pixel asli dan hasil akhirnya atau hasil setelah decoding ini. Lalu ada juga pixel intensity distribution, di mana ini menunjukkan distribusi nilai nilai pixel hasil decoding menjadi lebih kasar dan menyebar dan tidak lagi spesifik seperti distribusi pada gambar asli. Jadi kesimpulannya ini, kompresi JPEG ini secara efektif mengurangi ukuran file dengan cara mengorbankan detail gambar yang dianggap kurang signifikan bagi mata manusia. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 2. Buatlah sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, contohnya itu food service dan lain-lain. Video tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, jelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. 2. Apa peran video encoder seperti H264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Yang ketiga, jelaskan perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Yang keempat, jelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Yang kelima, jelaskan struktur group of picture atau GOP dan peran masing-masing frame IPB. Analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP 20 dan GOP 50. Untuk soal yang pertama, sinyal video analog ini berbentuk satu dimensi atau bersifat kontinu dan membaca dengan memindah tiap baris atau pixel dengan cepat. Nah, analog ini sangat rentan kepada degradasi dan noise selama transmisi, sehingga tidak cocok untuk skenario pada soal sebelumnya, karena jika ada gangguan transmisi internet, maka akan merusak kualitas. Lalu, untuk sinyal video digital, yaitu berbentuk frame per frame dan terdiri dari pixel. Nah, cocok untuk skenario soal sebelumnya karena tahan masalah sama transmisi dan ukuran file bisa dikecilkan tanpa merusak kualitas. Lalu, yang kedua itu encoder berfungsi untuk mengomprimasi video mentah. Nah, cara kerja secara umumnya itu, yang pertama itu membagi frame menjadi makroblok, lalu membandingkan frame saat ini atau N+1 dengan frame referensi atau N untuk menjadi kesamaan. Lalu hasil perbandingan sebelumnya adalah motion vector, yakni koordinat kesamaan antara blok N+1 dengan N. Lalu setelah terkumpul, encoder akan membuat gambar prediksi N+1 petik. Lalu selanjutnya sekarang encoder menyimpan dua data, yakni data motion vector atau kompresi losses dan data sisa. Nah, data sisa ini adalah perbedaan antara gambar prediksi dengan yang asli, atau N+1 petik minus N, yang terkompresi lossy. Lalu yang ketiga itu uh, open loop. Maaf. Open loop itu adalah encode yang menggunakan frame asli dalam memprediksi, sedangkan closed loop itu encode yang menggunakan frame hasil decode dalam memprediksi sehingga tingkat akurasinya lebih tinggi. Nah, yang keempat itu frame pada video memiliki banyak kesamaan atau redundansi temporal, sehingga encoder menyimpan perubahan pixel tiap frame. Namun, tidak bisa dipastikan pixel yang berubah persis sama sehingga ditangani dengan prediksi galat. Dan untuk soal yang terakhir pada soal nomor 2 itu GOP adalah urutan frame yang dikelompokkan untuk kompresi dan transmisi. Nah, strukturnya itu ada 3, ada iframe atau intra-coded frame, yakni frame referensi, P-frame, predicted frame, yakni prediksi perubahan dari frame sebelumnya, dan B-frame atau bidirectional predicted frame, yakni seperti pre-frame namun melihat frame sebelum dan setelahnya.
Karakteristik dari chat struktur ini adalah iframe itu ukuran filenya itu tinggi, lalu computingnya itu rendah, dan transmisi issues-nya itu rendah. Lalu untuk P-frame, size-nya itu medium, computingnya medium, dan transmission issues-nya juga medium. Lalu yang B-frame itu ukuran filenya low, computingnya high, dan transmission issues-nya high. Nah, dapat dilihat bahwa ada analisis perbandingan GOP20 dan GOP50. Nah, sebelumnya itu panjang GOP itu sering dilambangkan dengan N, dan itu menentukan seberapa sering iframe itu muncul. Jadi kalau misalkan GOP20 itu artinya itu adanya satu iframe untuk setiap 20 frame. Sedangkan GOP50 artinya itu ada satu frame untuk setiap 50 frame. Nah, jadinya untuk GOP20 frekuensi iframe-nya ini tinggi karena satu iframe itu per 20 frame. Sedangkan ukuran filenya itu besar karena iframe ini eh, yang berukuran besar muncul lebih sering. Jadi ukuran file video secara keseluruhan akan meningkat. Lalu untuk computingnya itu ringan karena lebih sering menggunakan iframe yang berdiri sendiri sehingga dependensi antar frame itu lebih sedikit. Sedangkan untuk GOP50, frekuensi iframe-nya itu rendah karena ada satu iframe per 50 frame. Untuk ukuran filenya itu lebih kecil karena dengan sedikit lebih iframe, encoder itu bisa menggunakan lebih banyak D-frame dan B-frame yang sangat efisien dalam kompresi, sehingga ukuran filenya itu lebih kecil. Lalu computingnya itu lebih berat karena dependensi antar frame, yakni P-frame dan B-frame-nya ini lebih panjang dan kompleks. Nah, GOP20 ini lebih cocok untuk digunakan streaming atau editing, sedangkan untuk GOP50 itu lebih cocok untuk sebagai arsip atau penyimpanan untuk menghemat ruang penyimpanan secara maksimal. Selanjutnya adalah nomor 3, lakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library terkait. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih satu file video dengan format WAV berdurasi 10-30 detik. Dua, kompresi file tersebut ke format MP3 menggunakan library PyDub atau FFmpeg Python. Yang ketiga itu bandingkan ukuran file, spektrum frekuensi, dan visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Nah, untuk key konsepnya pada soal ini, yang pertama itu ada kompresi lossy. Jadi MP3 ini termasuk lossy karena beberapa data asli dihapus untuk mencapai rasio kompresi yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada bitrate, yakni menentukan jumlah data per detik yang digunakan untuk mewakili audio setelah kompresi. Lalu yang ketiga itu ada perceptual coding. Jadi MP3 encoder ini menggunakan model perceptual coding ini untuk mengidentifikasi frekuensi dan suara yang berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Lalu yang keempat itu ada rasio kompresi yang menunjukkan seberapa banyak ukuran file itu dikurangi. Baik, jadi ini adalah hasil dari pemrograman Python sebelumnya. Jadi, namun mohon maaf, jadi sebelumnya itu saya akan menunjukkan pemrograman Python-nya di Colab. Jadi, seperti langkah sebelumnya, kita akan mengimport library-library yang berkeuntungan. Jadi untuk di sini itu ada namanya Class Audio Compression Analyzer yang berfungsi sebagai eh, kompresi mohon maaf eh, untuk mendemonstrasikan WAV ke MP3. Nah, untuk di sini kita itu ada generate audio. Jadi dengan durasi 15 detik dan sample rate itu 44.100 Hz. Nah, selanjutnya itu akan melakukan proses-proses compressing dari WAV ke MP3. Lalu pada hasil akhirnya itu akan menunjukkan ini dan hasil-hasil ini juga yang akan saya jelaskan di slide. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai plot-plot yang dilakukan di Python tersebut. Yang pertama itu,
analisis pengukurannya itu antara, mohon maaf, yang pertama itu ada visualisasi domain waktu, yakni untuk melihat gelombang sinyal asli dan terkompresi untuk perbandingan visual terhadap perubahan amplitude seiring waktu. Lalu selanjutnya itu ada frekuensi spektrum yang berguna untuk menganalisis komponen frekuensi sinyal asli dan terkompresi menggunakan FFT untuk melihat bagaimana kompresi mempengaruhi distribusi energi di berbagai frekuensi. Lalu ada juga spektrogram untuk menampilkan bagaimana spektrum frekuensi berubah seiring waktu dan memberikan gambar tentang frekuensi mana yang mungkin hilang atau diubah oleh kompresi di berbagai titik. Jadi hasil kompresi ini itu tergantung pada bitrate. Jadi ada 4 bitrate yaitu 64K, 128K, 192K, dan 320K. Nah, masing-masing itu mempunyai size, ratio, reduction, dan SNR-nya masing-masing. Jadi yang pertama itu si original ini size-nya itu 1,26 MB, lalu rasionya itu 1:1, lalu reduction-nya 0, dan SNR-nya itu infinite. Lalu untuk 64K itu size-nya itu menjadi 0,12 MB, rasionya menjadi 10,97, dan reduction-nya itu 90,9%. Dengan SNR-nya itu 17,39. Lalu 128K ini size-nya itu menjadi 0,23 MB dengan rasio 5,49:1 dan reduction-nya itu 81,8% dengan SNR-nya itu 21,97 desibel. Lalu ada juga 192K dengan size-nya itu 0,35 MB dan rasionya itu 3,66:1 dengan reduction-nya itu 72,7% dan SNR-nya itu 24,21. Selanjutnya bitrate-nya ini terakhir itu ada 310K, di mana size-nya itu menjadi 0,58 MB, rasionya itu 2,19:1, dan reduction-nya itu 54,4% dengan SNR-nya itu 25,70. Nah, sebelumnya SNR ini adalah signal to noise ratio, yakni menghitung rasio dari kekuatan sinyal asli terhadap noise yang diperkenalkan oleh si kompresi. Nah, SNR yang lebih tinggi itu menunjukkan kualitas yang lebih baik. Jadi semakin tinggi nilai dari SNR, berarti kualitasnya itu lebih bagus. Lalu kemudian dari hasil analisis ini, plot itu menunjukkan kompresi MP3 itu menjaga bentuk gelombang dan mempertahankan frekuensi atau nada yang paling dominan dan membuang data pada frekuensi tinggi. Plot yang menunjukkan kompresi MP3 menjaga bentuk gelombang itu pada row pertama, yaitu yang compress MP3 time domain first 5 seconds. Lalu untuk yang penunjukan mempertahankan frekuensi atau nada yang paling dominan itu dibuktikan di row kedua yang frekuensi spektrum, sedangkan yang pembuktian di pembuangan data pada frekuensi tinggi itu dilihat pada spektrogram. Nah, dapat disimpulkan juga kalau misalkan hasil komparasi ini si 64 kbps ini itu kualitasnya sangat rendah karena kompresinya itu sangat tinggi. Lalu untuk yang 128K itu standarnya kualitasnya standar dan cocok untuk untuk pengaplikasian secara umum. Terus ada 192K ini yaitu high quality dan cocok untuk digunakan di musik-musik. Terus 320K ini sangat berkualitas tinggi dan em, mendekati kualitas seperti CD. Nah, namun ada beberapa kekurangan di compressionnya itu kalau misalkan lower bitrate. Jadi filenya ukuran filenya itu lebih rendah, tapi kualitasnya juga lebih rendah. Sedangkan higher bitrate itu eh, filenya itu lebih besar, tapi kualitasnya lebih bagus gitu. Itu yang dapat disimpulkan dari hasil komparasi antar bitrate. Selanjutnya, selanjutnya yang terakhir itu
adalah soal nomor 4, simulasikan, demonstrasikan, dan jelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, proses embedding, dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoida 440 Hz yang menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermark yang digunakan berbasis spread spectrum dengan menggunakan shift bulan dan tanggal kelahiran Anda. Bobot atau weight watermark yang digunakan silahkan variasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda. A. Tampilkan grafik sebelum dan sesudah ada watermarking. B. Mainkan suara sebelum dan sesudah watermarking. Dan C. Jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Key konsepnya itu watermarking digital. Yang pertama itu watermarking digital, yakni proses menyematkan watermark ke sinyal digital tanpa merusak sinyal asli untuk keperluan autentikasi. Yang kedua, spread spectrum itu adalah teknik komunikasi wireless yang menyebarkan watermark di seluruh audio. Lalu ada pseudo random sequence atau PN sequence, yakni urutan angka biner yang dihasilkan dari algoritma deterministik menggunakan seed awal. Lalu yang keempat itu embedding, yakni watermark disematkan dengan PN sequence ke sinyal audio asli. Dan yang terakhir itu weight, yakni mengontrol seberapa kuat watermark disematkan. Nah, sebelum saya menjelaskan hasil dari pemrograman Python-nya, saya akan menunjukkan pemrograman Python-nya. Seperti soal-soal sebelumnya, yang pertama itu kita akan mengimport library-library yang dibutuhkan. Nah, dari sini akan didapat audio, maaf, sebelumnya. Jadi baik, setelah di-run itu nanti akan ada generated audio dengan 440 Hz dan watermark dengan bobot masing-masing itu yang dipilih adalah 0,01 dan 0,05. Nah, jadi untuk seed yang digunakan itu November, karena saya lahir di 26 November, jadi seed awalnya adalah 11 dan 26. Nah, untuk hasil record audionya adalah sebagai berikut. Oke, jadi kita balik lagi ke slide. Oke, jadi dari hasil yang audio sebelumnya, kita dapat menganalisis plot-plot yang dilakukan. Yang pertama itu yang grafik ke atas itu menunjukkan sinyal asli, gelombang sinus teratur di domain waktu dan puncak tajam 440 Hz di spektrum frekuensi. Sedangkan untuk grafik sinyal watermark weight 0,01 ini menunjukkan sinyal setelah watermarking dan terlihat sangat mirip dengan asli, yakni watermark beramplitudo kecil. Selanjutnya, untuk yang watermark noise weight 0,05 itu menunjukkan sinyal watermark itu sendiri. Perbedaan antara sinyal watermark dan AC terlihat seperti noise pseudo-random dengan amplitudo rendah. Nah, dari hasil analisis ini terdapat beberapa komponennya, yaitu yang pertama ada deteksi bit watermark. Jadi dia memeriksa apakah bit watermark itu terdeteksi oleh algoritma sesuai dengan bitmark yang awalnya udah disematkan. Nah, kalau udah berhasil, nanti ada juga tentang korelasi. Jadi dia itu menganalisis nilai korelasi antara sinyal yang di watermark dengan kedua
copy and sequence untuk bit 0 dan bit 1. Perbedaan antara kedua nilai ini disebut juga dengan confidence yang ada pada pemrograman Python. Dan ini menunjukkan seberapa jelas sinyal watermark itu terdeteksi dan keyakinan pada bit yang terdeteksi. Lalu ada juga SNR seperti yang sebelumnya itu atau signal to noise ratio. Ini menghitung SNR antara sinyal asli dan sinyal yang di watermark. Jadi untuk noise itu sendiri dalam konteks ini adalah watermark. Nah, SNR yang lebih tinggi itu berarti watermark kurang terdengar. Sedangkan untuk SNR yang lebih rendah, watermark-nya itu lebih terasa. Nah, hasil analisisnya didapat bahwa pada bobot 0,01, SNR-nya itu sebesar 36,99 desibel. Maka watermarking-nya ini hampir tidak terdengar dan deteksi itu masih benar. Dan kualitas audionya itu jadi lebih baik. Sedangkan untuk pada bobot 0,05, SNR-nya itu 23,01 desibel. Dan watermark ini lebih terdengar dan deteksi lebih kuat. Nah, jadinya kualitas audionya itu menurun. Nah, peran spread spectrum ini adalah memungkinkan embedding yang aktif dengan distorsi minimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bobot 0,05 ini kualitas audionya itu eh, lebih robust, bukan lebih jelek, tapi kayak kualitasnya itu eh, tidak sebaik dengan pada bobot ketika memakai pada bobot 0,01. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.